dan budi pekerti. Sebelum belajar, seperti biasa kita membaca doa dulu ya. Dilanjut dengan surat pendek karena materi sebelum beriman kepada Allah dan Rasulnya itu yaitu surat Al-Falaq. Jadi nanti membaca surat pendeknya yaitu membaca surat Al-Falaq ya. Kepada ketua kelasnya, Silman mohon dipimpin untuk berdoa. Duduk yang rapi. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku akan ilmu dan tinggilah kecerdasanku. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Langsung Ibu akan absen ya. Apabila ada yang tidak hadir, boleh kasih tahu Ibu. Dafa Fauzan, Dealofa, Fadli, Faisal. Ada nggak Faisal? Kenapa? Sakit. Kita doakan ya, mudah-mudahan Faisal diberi kesehatan supaya bisa mengikuti pembelajaran untuk selanjutnya. Fajril, Gias, Gladys, Janeta, Lutfi, Muhammad Zikri, Muhammad Rezki, Raisya, Silman, Yolanda, Yulia Apriliani. Alhamdulillah yang tidak hadir berarti cuma satu ya, yaitu Faisal. Kita doakan oleh kita semua, mudah-mudahan Faisal diberi kesehatan dan kita semua yang sekolah tetap diberi kesehatan dan semangat untuk belajar. Tepuk semangat. Nah, baik anak-anak, kita masuk ke pembelajaran tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, sekarang yang kita pelajari hari ini cuma beriman kepada Allah dan mengenal Allah melalui alam semesta. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke pembelajaran, kompetensi dasar yang akan Ibu berikan kepada kalian yaitu meyakini Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Dan tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, terutama yang ada di sekitar rumah dan sekolah.
Yang kedua, melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal Allah itu ada serta meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin tanya, ada berapa rukun iman? Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada Allah. Ketiga, iman kepada Allah. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada Hari-Hari. Keenam, iman kepada Quran. Sekarang Ibu mau tanya, yang akan Ibu ajarkan yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, berarti rukun iman yang keberapa aja? 1 dan 4. Pintar. Nah, sekarang lanjut ke iman kepada Allah. Siapa yang tahu arti iman? Apa dia? Percaya. Tetapi sebelum Ibu melanjutkan lebih kepada materi, nanti Ibu akan tayangkan video ya. Nah, iman itu artinya percaya, yakin bahwa Allah itu ada. Bukti Allah itu ada, adanya alam semesta beserta isinya yang Allah ciptakan. Kita lihat video tayangan tentang ciptaan Allah di alam semesta. Sebentar, Ibu volumenya dibesarkan dulu. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga tetap sehat. Sambil dijawab ya kalau ada pertanyaan. Ini kita akan memulai pelajaran 2, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mengenal Allah melalui alam semesta. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapakah yang menciptakan bumi dan isinya? Allah. Siapakah yang membuat manusia bisa membuat gedung-gedung tinggi? Allah. Keberadaan benda-benda di sekitar kita. Benda-benda tersebut tentu tidak tiba-tiba muncul sendiri. Siapa yang menjaga hewan-hewan liar? Allah. Yang memberikan hujan untuk tumbuh-tumbuhan serta hewan-hewan peliharaan. Biasanya elang menangkap anak ayam. Dan yang menciptakan kita, manusia, kita semua adalah ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Lalu, bagaimana cara mengenal Allah melalui Al-Quran? Tunggu pertemuan berikutnya ya. Nah, barusan kita tentang mengenal Allah melalui alam semesta. Diulang lagi. Jawab semuanya ya. Apa arti iman? Percaya. Percaya. Percaya kenapa?
yakin bahwa Allah itu ada. Kenapa Allah itu ada? Karena ada alam semesta beserta isinya yang itu ciptaan Allah. Sayang lihat ke depan nak, pakai maskernya ya. Dilanjut tentang bagaimana kita mengenal Allah. Nah, kita mengenal Allah itu dengan 3 cara ya. Yang pertama dengan mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua yaitu mengenal Allah dengan Al-Quran. Yang ketiga yaitu mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Sekarang kita bahas bagaimana kita mengenal Allah melalui alam semesta. Alam semesta dengan semua isinya, baik yang ada di langit dan ada di bumi, yang nyata dan yang gaib, yang hidup dan yang mati, semuanya adalah ciptaan Allah. Allah sebagai pencipta disebut Khaliq, dan kita sebagai makhluk, sebagai ciptaannya disebut makhluk. Sekarang ciptaan Allah yang hidup dan yang mati. Contoh ciptaan Allah yang hidup apa aja coba? Manusia hebat, apa lagi? Tumbuhan, terus hewan. Apa lagi? Burung hidup. Terus sapi, kerbau, itu adalah yang hidup. Sekarang contoh yang mati apa aja? Batu, meja, kursi, gunung, langit, matahari, pensil, itu adalah benda yang mati. Semua itu adalah ciptaan Allah. Sekarang melalui Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk sampai kepada umatnya. Siapa yang tahu Al-Quran ada berapa juz? 30 pintar. Ada berapa surat? 114, hebat. Ada berapa ayat? 6.666. Cerdas. Berarti masih ingat ya pelajaran-pelajaran sebelumnya. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu ada dan Allah itu adalah pencipta alam semesta. Contohnya dalam surat Al-An'am ayat 102. Ada yang mau bacakan tidak? Kelihatan tidak? Silman kelihatan tidak? Tidak? Ya? Kelihatan nggak saya? Hah? Kelihatan nggak di depan? Kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumur rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu. Tiada ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Fadli, tepuk semangat. Semangat ya, nggak ada yang ngantuk ya. Ya. Nah, jadi di dalam surat Al-An'am ayat 120 dijelaskan bahwa sifat-sifat yang seperti itu hanya sifat Allah. Ada nggak yang bisa menciptakan gunung? Ada nggak yang bisa menciptakan manusia? Nih Padlima ciptaan Dewa, bukan ciptaan Allah. Ada tidak? Tidak, karena kita semua adalah ciptaan Allah dan kita akan kembali pun kepada Allah. Ya, dilanjut melalui Asmaul Husna. Apa artinya? Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa? 99. Kita bacakan ya Asmaul Husna yang 99-nya ya. Nas'aluka
percaya kepada Allah dan buktinya ada ya. Pertama, buktinya yang hidup ada, yang mati pun ada. Sekarang melalui Al-Qur'an ada jumlahnya, ada ayatnya, ada isi kandungannya. Nah, kemarin sebelum pelajaran ini kita belajar tentang surat Al-Falaq ya. Al-Falaq itu berada di dalam Al-Qur'an. Masih ingat tepuk Al-Falaq? Masih ingat tidak tepuk Al-Falaq? Tepuk Al-Falaq. Nama surat Al-Falaq. Artinya waktu subuh. Jumlahnya 5 ayat. Diturunkan di Mekah. Aku cinta Quran. Yes. Itu adalah surat Al-Falaq. Setelah ibu bagi kelompok ya. Kelompok 1 kelompok Yolanda, kelompok 2 kelompok Dea Lova, kelompok 3 kelompok Padli, kelompok 4 kelompok Dikri ya. Ibu akan kasih pertanyaan di sini. Pertanyaan nomor 1 untuk kelompok 1. Boleh dibuka bukunya, ditulis. Saya semuanya alat tulisnya disiapkan. Untuk kelompok 2 soal nomor 2, untuk kelompok 3 soal nomor 3, dan untuk kelompok 4 adalah soal nomor 4 ya. Jadi kalian perhatikan nanti jawabannya, kalian boleh berdiskusi berempat ya. Iya, buku itu aja. Hadir, hadir, hadirlah. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan memulai pelajaran 6. Ayo belajar. Sudah siap belajarnya, anak-anakku? Siap, Bunda? Untuk materinya nomor 1. Aduh, ibu nyari dulu. Isilah soal-soal berikut ini. Apabila sudah selesai mengerjakan, samakan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang ada di akhir video ini. Nah, kalian cari jawaban dulu ya nanti ya. Soal nomor 1 untuk kelompok 1. Ayo, siapkan buku tulis dan pensilnya. Dea Nova. Nomor 1 untuk kelompok 1. Atas kehendak, ayo ibu ini dulu. Atas kehendak siapakah alam semesta diciptakan? Nanti jawabannya bareng ya. A. Alam, B. Manusia, C. Adat sendiri, D. Allah. Sudah? Untuk kelompok 1 aja yang mencatat nomor 1. Untuk kelompok 2 nanti nomor 2. Untuk kelompok 3 nanti nomor 3. Untuk kelompok 4 nanti nomor 4. Nanti kita bahas bersama-sama. Benar gak jawabannya? Misalkan kelompok 2 nanti berdiskusi dulu. Ibu kasih waktu dia mau ke belakang dulu atau mau bertiga mau dulu boleh. Ya, jawabannya boleh disamakan. Sudah? Kelompok 1 sudah? Lanjut kelompok 2 siap? Untuk siapa bumi dan isinya diciptakan? A. Manusia, B. Hewan, C. Tumbuhan, D. Malaikat. Ya? Sudah selesai kelompok 2? Oh belum, ayo. Ya udah? Nomor kelompok 3 siap? Pegang pensilnya. Manusia
yang berukuran kecil dapat membangun gedung yang sangat tinggi karena Allah memberinya apa? Titik-titik. A. Akal, B. Nafsu, C. Semangat, D. Hati. Ayo kelompok 1 dan 2 udah boleh berunding. Sudah ada jawabannya, boleh disamakan. Yang belakangnya boleh maju. Tulisnya jawabannya. Iya, boleh jawabannya aja. Diselamatin. Sudah? Mau sama soalnya boleh. Jawabannya boleh. Ayo boleh berdiskusi. Kelompok 1, 2 udah ada. 3 udah. Boleh mulai berdiskusi. 4 siap. Kelompok 4 siap. Ya. Sebutkan benda-benda mati yang tidak ada di ruangan kelas. A. Kursi, B. Papan tulis, C. Batu, D. Pensil. Ayo berunding, boleh. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Ayo boleh yang belakang maju ke depan dulu, ke depan maju ke belakang boleh. Ya, kalian diskusi dulu jawabannya, nanti kita pecahkan bersama-sama. Sudah? Ada jawabannya semua? Ulang lagi, kelompok 1, atas kehendak siapakah alam semesta diciptakan? Alam, manusia, ada diri sendiri, Allah. Kedua, untuk siapakah bumi dan isinya diciptakan? Manusia, hewan, tumbuhan, malaikat. Nomor 3, manusia yang berukuran kecil dan dapat membangun gedung yang sangat tinggi karena Allah memberinya apa? Akal, nafsu, semangat, atau hati. Nomor 4, sebutkan benda-benda mati yang tidak ada di dalam ruangan kelas. Sudah? Ya, kalau sudah kalian duduk yang rapi lagi seperti tadi. Nanti jawabannya kalian bacakan oleh ketua kelompoknya ya dengan jelas dan sudah kelompok 1 sudah? Ya udah. Nah, kita pecahkan yang pertama yaitu dari kelompok 1. Jawab pertanyaannya adalah atas kehendak siapakah alam semesta diciptakan? Allah, betul tidak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, untuk siapakah bumi dan isinya diciptakan? Manusia, hewan, tumbuhan, atau malaikat? Manusia, betul tidak? Betul. 100 untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3, manusia yang berukuran kecil dan membangun gedung yang sangat tinggi karena Allah memberinya apa? Betul tidak? Tepuk tangan. Kelompok 4, dilanjut. Sebutkan benda-benda mati yang tidak ada di dalam ruangan kelas. Kursi, papan tulis, batu atau pensil? Betul
dengan baik dan benar. Setelah kita memberikan soal, setelah ibu bahas dan setelah melihat video, apakah ada pertanyaan? Ayo. Yang kemarin, ayo Fadli. Ya. Bagaimana ciptaan manusia menjadi ciptaan milik Allah? Bagaimana ciptaan manusia menjadi ciptaan Allah? Seperti bangku atau lemari itu ciptaan siapa? Allah. Dapat dibuat oleh siapa? Manusia. Manusia menggunakan alatnya kayu, terus apa lagi? Paku, terus panu. Ya, ibu yang pertama ini kayu. Kayu asalnya dari apa? Pohon. Pohon ciptaan siapa? Allah. Manusia yang membuat lemari itu adalah ciptaan Allah. Nah, seperti pertanyaan tadi, bahwa manusia bisa membuat gedung, bisa membuat lemari karena diberi akal pikiran. Semua yang ada di alam semesta itu hanya milik Allah. Paham Fadli? Ada lagi yang mau bertanya? Yolanda mau bertanya? Janet mau bertanya? Kenapa Allah menciptakan tumbuhan dan dirawatnya oleh manusia? Nah, sekarang ibu nanya lagi nih. Tumbuhan diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan oleh Allah. Manusia dilahirkan oleh manusia dan dititipkan kepada ibu dan ayah, diurus oleh ibu dan ayah karena diberi akal pikiran. Seperti tumbuhan diciptakan oleh Allah, dan kenapa harus disiram, harus diurus oleh manusia? Karena manusia bertugas untuk menjaga dan melindungi alam semesta, ya. Seperti kalau misalkan Allah menyiram tanaman dengan apa? Hujan. Kalau tidak ada air hujan, pepohonan, sawah, buah-buahan akan tumbuh tidak? Tidak. Akan apa? Mati. Nah, tetapi manusia pun bisa merawatnya. Seperti bunga ada di rumah. Kalau misalkan bunganya daun pisang ada di kebun, tidak tertutup, bisa disiram oleh Allah dengan cara hujan. Tetapi kalau pot bunga ada di dalam rumah, ketika hujan kesiram tidak? Jadi siapa yang harus menyiramnya? Dengan menggunakan air dari air hujan atau air sumur, air sungai, air laut. Kalau tidak hujan, ada tidak? Tidak. Kita akan kekeringan. Retas, siapa ibu teh? Rezki, kenapa? Sekarang ada pertanyaan lagi? Iya. Mari kita simpulkan. Jadi pembelajaran kali ini tentang apa? Beriman kepada Allah dan mengenal Allah melalui alam semesta. Beriman artinya percaya akan adanya Allah. Mengenal Allah itu bisa dengan 3 cara, yaitu yang pertama melalui alam semesta, yang kedua melalui Al-Quran, yang ketiga Asmaul Husna. Nah, melalui alam semesta yang kali ini, melalui alam semesta yaitu ada benda hidup dan ada benda mati. Benda hidupnya seperti manusia, seperti hewan, seperti tumbuhan. Yang matinya seperti batu, seperti pensil, meja, gunung, buku, ya itu adalah benda mati. Ada pertanyaan lagi? Paham dengan materi ini? Alhamdulillah. Untuk tugas di rumah, kalian buka LKS-nya halaman
jaga protokol kesehatan dan jaga pola makan kalian biar imunitas kita tetap terjaga. Sebelum pulang, yang bisa menjawab boleh pulang. Rukun iman ada berapa? 6.